Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B1B akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, hasil dari proyek yang diberikan kepada kami, itu terkait dengan anti korupsi. Di sini kami mengambil judul hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat terhadap kontribusi penegakan anti korupsi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Yang pertama ada Sylvia Triana, Fitri Pebeliani, Fatimah, Isa Amini, Muhammad Fajar Budiman, dan Nanda Arya Setiaki. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Sylvie. Persilakan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi di sini saya Sylvia Triana akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai korupsi. Di sini korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Selain menjadi agenda tingkat nasional, pemberantasan korupsi juga merupakan agenda tingkat internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi ini memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Dalam menjalankan misi negara tentang menurunkan tindak korupsi, peran dan kesadaran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat memiliki informasi dan sadar mengenai hak-haknya dan berusaha menegakkan hukum tentang memperjuangkan hak-haknya serta sadar akan dirinya yang harus menjauhi praktik korupsi. Inilah yang dibutuhkan negara saat ini. Sedangkan masyarakat yang apatis dan bersikap menyerah pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah merupakan hal lahan yang subur bagi koruptor untuk menjalankan atau melakukan perbuatan korupsi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, di sini kami kelompok B1.B bermaksud untuk melakukan penelitian agar mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat terhadap kontribusi penegakan anti korupsi, di mana di dalam penelitian ini kami berusaha menggali seberapa besar masyarakat mengetahui dan berkontribusi tentang semua hal mengenai tindak korupsi dan menggali apakah tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh dengan masalah tersebut. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tadi, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini. Karena dalam suatu penelitian banyak sekali dijumpai permasalahan. Masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini kami mengambil 5 masalah. Di antaranya yang pertama, apakah pengertian pemberantasan korupsi? Apa saja isu-isu mengenai korupsi di Indonesia hari ini? Apakah Badan Pemberantasan Korupsi atau KPK penting dan sudah berjalan dengan baik? Apakah penegakan hukum tentang korupsi di Indonesia sudah berjalan dengan benar? Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan kontribusi penegakan anti korupsi? Di sini untuk tujuan dan manfaat penelitian, yang pertama ada tujuan. Untuk mengetahui pengertian pemberantasan korupsi, untuk mengetahui isu-isu mengenai korupsi sampai hari ini, untuk mengetahui apakah Badan Pemberantasan Korupsi atau yang disebut juga KPK penting dan sudah berjalan dengan baik. Yang selanjutnya untuk mengetahui penegakan hukum tentang korupsi di Indonesia apakah sudah berjalan dengan benar. Yang selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan kontribusi penegakan anti korupsi. Untuk manfaat penelitian di sini mengetahui pengertian pemberantasan korupsi, mengetahui isu-isu mengenai korupsi di Indonesia sampai hari ini, mengetahui apakah Badan Pemberantasan Korupsi atau KPK dan berjalan dengan baik, mengetahui penegakan hukum tentang korupsi di Indonesia apakah sudah berjalan dengan benar. Selanjutnya manfaat mengetahui antara pendidikan masyarakat dengan kontribusi penegakan anti korupsi. Selanjutnya, konsep pemberantasan korupsi. Dari segi bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin atau juga yang disebut corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah
suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan orang lain. Korupsi juga merupakan suatu hal kejahatan yang merugikan keuangan negara. Fakta senyatanya lebih luas bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotatif negatif lainnya, bahkan extraordinary crime. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan diri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Selain menjadi agenda nasional, pemberantasan korupsi juga merupakan agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Di sini ada isu-isu korupsi di Indonesia. Pada saat ini, Indonesia telah menduduki peringkat atas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, terutama anggota legislatif. Ada banyak tokoh yang berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara koruptor atau biasa disebut juga dengan negara pengidap tindak korupsi. Perihal kasus-kasus korupsi tidak perlu jauh-jauh melihat ke belakang. Nyatanya sampai hari ini juga masih banyak kasus-kasus yang belum selesai dan dapat diskonan dari negara. Seperti beberapa isu atau kasus berikut ini. Pertama ada kasus BLBI, yang kedua ada kasus EKTP, yang ketiga ada korupsi Bansos Juliari Batubara, yang keempat ada Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang kelima ada suap Menteri KKP Edi Prabowo. Baik, untuk permateri kedua akan disampaikan oleh NJ Fitri Febriliani. Baik, terima kasih rekan saya Sophie. Saya NJ akan melanjutkan pemaparan materi yang di sini ada Badan Pemberantas Korupsi di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau lebih dikenal dengan KPK. Kinerja dari KPK ini sendiri di Indonesia cukup memuaskan dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga merupakan lembaga supervisi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat bekerja maksimal. Walaupun pada kenyataannya KPK sampai sekarang banyak mengalami sepak terjang yang cukup berat. Pelemahan KPK sebagai lembaga independen yang menangani kasus korupsi terus diupayakan oleh pihak-pihak yang berkedok sebagai maskot pemberantasan korupsi. Namun sebaliknya, lalu keberadaan KPK ini sendiri sebagai lembaga anti korupsi atau pemberantas korupsi diharapkan dapat menekan dan mereduksi secara sistematis kejahatan korupsi di Indonesia. Lalu dengan adanya regulasi dan strategi pemerintah serta dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi diharapkan menjadi sebuah amunisi KPK dalam bertindak dan berupaya secara efektif dalam upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Satu hal yang terpenting, masyarakat sudah saatnya peka dan terlibat dalam kontrol sosial dengan lembaga KPK ini. Lalu selanjutnya ada hukum tentang korupsi di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia sendiri masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum atau law enforcement selalu bertendensi dan menjadi ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau dasolen dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan dasein. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Salah satunya adalah praktik korupsi yang menggurita. Namun ironisnya, para pelaku besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktik korupsi ini berbanding terbalik dan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Pada realitasnya, penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan mencederai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat dan juga penegak hukum itu sendiri. Lalu, yang selanjutnya itu adalah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan kontribusi penegakan anti korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya permasalahan korupsi bukan hanya urusan pemerintah, karena yang menjadi korban utama adalah masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Pemberantasan tindak
pidana korupsi ini akan berhasil jika masyarakat ikut serta aktif berperan dalam pemberantasan korupsi ini. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat akan memperjuangkan hak-haknya serta berkontribusi dalam menegakkan kebijakan anti korupsi sangat dibutuhkan. Setidaknya masyarakat dengan mengetahui dan mengkaji informasi-informasi mengenai korupsi seperti yang sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya tadi, baik itu didapat dari berita, televisi, koran, maupun sosial media dan maupun media massa lainnya. Hipotesa mengenai hubungan tingkat pendidikan pun di sini adalah sesuatu hal yang harus dikaji, bahwasannya individu dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi pastinya sudah matang dalam pemikiran dan peka akan isu-isu kebijakan pemerintah, salah satunya mengenai tindak korupsi di negara ini. Lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, ada populasi dan sampel. Dalam populasi, jika didefinisikan, yaitu adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kami kali ini, populasi itu adalah semua kalangan masyarakat yang berusia 16 sampai 43 tahun, dengan spesifiknya adalah 91 orang dari 100 orang memiliki pendidikan terakhir SMA atau SMK sederajat atau sekarang adalah sebagai mahasiswa. Lalu pada sampel definisinya yaitu sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dan sampel dalam penelitian kami kali ini adalah semua kalangan masyarakat yang berusia 16 sampai 43 tahun dengan spesifiknya ada 91 orang dari 100 orang yang memiliki pendidikan terakhir SMA atau SMK sederajat atau sekarang adalah sebagai mahasiswa. Lalu untuk poin selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nada, persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk tempat dan waktu penelitian, yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan di Universitas Asia Yogyakarta. Yang kedua yaitu waktu penelitiannya ini dilaksanakan pada 20 Oktober sampai 10 November 2021. Tentunya yaitu di bagian usia, untuk jumlah responden berdasarkan usia, berdasarkan 100 responden yaitu 69 orang di usia 16 sampai 20 tahun dengan persentase 69%. Untuk 20 orang pada usia 21 sampai 25 tahun pada persentase 26%. Untuk 2 orang yaitu pada usia 26 sampai 30 tahun dengan persentase 20%. Untuk 3 orang yaitu di atas 30 tahun dengan persentase 3%. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usia 16 sampai 20 tahun sebanyak 69 orang atau setara dengan 69%. Sedangkan usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 26 orang atau setara dengan 26%. Dan usia 20 tahun sebanyak 2 orang tahun sebanyak 3 orang dari responden. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Untuk jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu dimulai dari SMP 2 orang dengan SMA atau SMK 91 orang dengan persentase 91%. D3 2 orang dengan persentase 2%, D4 2 orang dengan persentase 2%, dan S1 3 orang dengan persentase 3%. Jumlahnya 100 orang dengan persentase 100%. Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan dimulai dari SMP sebanyak 2 orang atau setara dengan 2%, SMA atau SMK sebanyak 91 orang atau setara dengan 91%, D3 sebanyak 2
orang atau setara dengan 2%, D4 sebanyak 2 orang atau setara dengan 2%, dan S1 sebanyak 3 orang atau setara dengan 3%. Dengan jumlah keseluruhan dari responden berdasarkan pendidikan adalah 100 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Fatimah. Dipersilahkan. Terima kasih, Mas Nanda. Untuk selanjutnya yaitu jenis kelamin. Bisa teman-teman lihat berikut tabel jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki, jumlah responden 24 orang dengan persentase 24%. Untuk jenis kelamin wanita, jumlahnya 76 orang dengan persentase 76%. Untuk total semuanya yaitu 100 orang, presentasinya 100%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang atau setara dengan 24%. Dan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin wanita sebanyak 76 orang atau setara dengan 76%. Sehingga jumlah keseluruhan dari respondennya yaitu 100 orang. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di Universitas Aisyah Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021. Populasi penelitian ini ialah seluruh kalangan masyarakat Universitas Aisyah Yogyakarta yang berjumlah 100 orang. Penelitian ini mengambil seluruh kalangan masyarakat yang berada di sekitar Universitas Aisyah Yogyakarta dengan kriteria inklusi, bersedia dijadikan sampel, dapat mengoperasikan smartphone untuk mengisi kuesioner pada Google Form, dan bersifat kooperatif selama proses penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi tidak pernah menggunakan atau mengoperasikan smartphone. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner untuk mengukur hubungan antara tingkat pendidikan terakhir masyarakat dengan kontribusi penegakan anti korupsi. Data yang kami peroleh langsung dari penelitian melalui kuesioner yang digunakan yaitu berupa Google Form yang diberikan pada 100 orang responden yang berasal dari seluruh kalangan masyarakat sekitar Universitas Aisyah Yogyakarta. Kemudian, data diolah menggunakan tabel dan grafik yang menunjukkan setiap variabel dan keterangannya. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui lembar pengamatan menggunakan Google Form. Untuk indikator pengamatan penelitian dilakukan dengan menyebar link Google Form melalui sosial media. Selama penelitian dari bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2021, kami melakukan penyebaran kuesioner kepada responden sebanyak 100 responden. Selanjutnya yaitu pengetahuan pemberantasan korupsi. Bisa teman-teman lihat tabel di samping merupakan jumlah responden yang mengetahui terkait pemberantasan korupsi. Berdasarkan tabel di samping mengenai pertanyaan tentang konsep pemberantasan korupsi yang diberikan kepada 100 responden menunjukkan bahwa sebanyak 95 orang atau setara dengan 95% mengetahui tentang konsep pemberantasan korupsi. Sebanyak 5 orang atau setara dengan 5% tidak mengetahui tentang konsep pemberantasan korupsi, dan sebanyak 0% atau setara dengan 0 orang yang sama sekali tidak mengetahui tentang konsep pemberantasan korupsi. Rata-rata responden pada penelitian ini memiliki riwayat
pendidikan terakhir SMA, dan kemungkinan dari 95 orang atau setara dengan 95% responden ini sedang menempuh pendidikan di universitas. Berdasarkan hasil dari proses pengumpulan data yang diperoleh dari 100 responden, mayoritas responden berpendidikan terakhir SMA sederajat. Artinya, 100 responden dalam penelitian ini sudah banyak yang mengetahui tentang konsep pemberantasan korupsi. Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek dari indera yang dimilikinya. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Selanjutnya yaitu isu-isu korupsi. Tabel di samping merupakan tabel jumlah responden yang mengetahui terkait isu-isu korupsi sampai hari ini. Berdasarkan tabel tersebut, mengenai isu-isu korupsi yang diberikan pada 100 responden menunjukkan bahwa sebanyak 87 orang atau setara dengan 87% memiliki pengetahuan mengenai isu-isu korupsi sampai hari ini. Dan sebanyak 100 orang atau 100% tidak mengetahui mengenai isu-isu korupsi, sementara sebanyak 2 orang atau setara dengan 2% sama sekali tidak mengetahui mengenai isu-isu korupsi. Artinya dari 87% responden dalam penelitian ini sudah mengetahui mengenai isu-isu korupsi sampai hari ini. Isu-isu mengenai korupsi saat ini yaitu Indonesia telah menduduki peringkat atas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, terutama anggota legislatif. Ada banyak tokoh yang berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara koruptor atau bisa disebut dengan negara penghidup tiada koruptor, penghidup tiada korupsi. Di Indonesia, kasus tindak korupsi telah merajalela dari kalangan bawah seperti desa sampai kepada kalangan atau pimpinan negara. Korupsi telah menjadi hobi tersendiri bagi bangsa ini sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lisa Amini. Terima kasih Mbak Fatimah. Langsung saja informasi isu-isu mengenai korupsi. Teman-teman bisa lihat tabel yang di samping ini, yaitu tabel mengenai jumlah responden melalui media untuk mengetahui informasi isu-isu korupsi. Yang mana berdasarkan tabel 4.3 dapat informasi melalui media apa mengenai informasi isu-isu korupsi menunjukkan hasil bahwasanya sebanyak 19 orang atau setara dengan 19% mengetahui informasi terkait isu-isu korupsi. Mengetahui dari televisi sebanyak 80 orang atau setara dengan 80%, mengetahui informasi terkait isu-isu korupsi dari sosial media. Sementara sebanyak 1 orang atau 1% mengetahui informasi terkait isu-isu korupsi dari koran. Berdasarkan hasil dari proses pengumpulan data yang diperoleh dari 100 responden, mayoritas responden mengetahui informasi mengenai isu-isu korupsi dari sosial media. Artinya, sebanyak 80% responden dalam penelitian ini mengetahui informasi mengenai isu-isu korupsi. Mayoritas mengetahui dari sosial media. Karena sosial media merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan informasi atau berita-berita terkini. Media sosial adalah media yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun dengan jaringan internet. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu Badan Pemberantasan Korupsi atau biasa kita kenal dengan KPK di Indonesia.
Teman-teman bisa lihat tabel di samping ini, yaitu tabel jumlah responden yang mengetahui penting atau tidaknya Badan Pemberantas Korupsi atau KPK di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.4 mengenai penting atau tidak Badan Pemberantas Korupsi di Indonesia menunjukkan hasil bahwasanya sebanyak 96 orang atau setara dengan 96% menjawab bahwa pentingnya Badan Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia dalam melakukan penanganan kasus korupsi. Dan sebanyak 3 orang atau 3% menjawab tidak penting Badan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dan sebanyak 1 orang atau 1% menjawab tidak tahu sama sekali mengenai penting atau tidaknya Badan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Artinya sebanyak 100% respon dan mayoritas menjawab bahwa Badan Pemberantasan Korupsi. Badan Pemberantasan Korupsi di Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kinerja Badan Pemberantasan Korupsi. Teman-teman bisa lihat tabel di samping, yaitu mengenai jumlah responden yang mengetahui bagaimana kinerja Badan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.5 mengenai kinerja Badan Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diberikan kepada 100 responden menunjukkan hasil bahwa sebanyak 61 orang atau setara dengan 61% memberikan hasil bahwasanya kinerja Badan Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak berjalan dengan baik. Sebanyak 21 orang atau setara dengan 21% kinerja Badan Pemberantasan Korupsi sudah berjalan dengan baik. Dan sementara sebanyak 18 atau setara dengan 18% memberikan hasil bahwasanya tidak tahu sama sekali mengenai kinerja Badan Pemberantasan Korupsi. Artinya, sebanyak 100 responden dalam penelitian ini mayoritas memberikan hasil bahwa kinerja Badan Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak berjalan dengan baik. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga supervisi dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat bekerja maksimal. Tetapi terbentuknya Dewan Pengawas di dalam struktur Komisi Pemberantasan dapat menjadi celah sebagai penghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan masuk. Oke, slide selanjutnya yaitu penegakan hukum korupsi di Indonesia. Teman-teman bisa lihat tabel di samping ini yaitu mengenai jumlah responden yang mengetahui bagaimana penegakan hukum korupsi di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.6 mengenai penegakan hukum korupsi di Indonesia yang diberikan pada 100 responden menunjukkan hasil bahwasanya sebanyak 78 orang atau setara dengan 78% memberikan hasil bahwasanya penegakan hukum tentang korupsi di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan sebanyak 13 orang atau setara dengan 13% memberikan hasil bahwasanya penegakan hukum tentang korupsi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Dan sementara sebanyak 9 orang atau setara dengan 9% memberikan hasil bahwasanya sama sekali tidak mengetahui mengenai penegakan hukum tentang korupsi di Indonesia. Sudah berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di samping yaitu mengenai jumlah responden yang terkait untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan tabel 4.7 mengenai tertarik atau tidak untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, memberikan hasil bahwasanya sebanyak 72 orang atau setara dengan 72% tertarik untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan sebanyak 16 orang atau setara dengan 16% tidak tertarik untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara sebanyak 12 orang atau 12% tidak tahu sama sekali mengenai kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Artinya, 100 responden dalam penelitian ini mayoritas menjawab tertarik untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah masyarakat menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi sedini mungkin. Sehingga budaya korupsi yang tumbuh dan berkembang menjadi budaya yang buruk di masyarakat dan diharapkan berkurang dan melahirkan generasi penerus bangsa dengan integrasi tinggi dan jiwa anti korupsi. Baiklah, slide untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fajar Budiman. Ya, terima kasih Mbak. Bisa untuk slide selanjutnya. Misalkan tabel 4.8 mengenai kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi yang diberikan pada 100 responden menunjukkan hasil sebanyak 31 orang atau 31% menjawab orang-orang di sekitarnya tertarik untuk ikut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, dan sebanyak 21 orang atau 21% memberikan hasil bahwa orang-orang di sekitarnya tidak ikut dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara sebanyak 48 orang atau 48% memberikan hasil bahwa responden tidak tahu mengenai upaya pemberantasan korupsi oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, artinya masyarakat masih belum peka terhadap sekitar mengenai apakah ada kontribusi yang orang yang ada di sekitar mereka mengenai kasus korupsi, yang dibuktikan dengan jawaban sebanyak 48 orang atau 48% memberikan hasil bahwa responden tidak tahu mengenai upaya pemberantasan korupsi oleh orang-orang di sekitarnya. Masyarakat perlu mengambil bagian untuk benar-benar tertarik dan peka untuk ikut berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Hal ini mengingat beberapa tindakan yang sebenarnya sederhana dan dekat dengan kita, seringkali juga termasuk dalam perbuatan yang koruptif. Pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama yang baik antara anggota masyarakat, baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Korupsi hendaknya tidak diberikan ruang atau kelonggaran sehingga diharapkan dapat meniadakan korupsi. Slide selanjutnya, jadi untuk kesimpulan dari penelitian kami yang kami lakukan ini dengan 8 pertanyaan yang diberikan kepada total 100 responden dengan mayoritas responden berpendidikan terakhir SMA sederajat, didapatkan hasil bahwa masyarakat dalam penelitian ini sudah banyak yang mengetahui informasi-informasi mengenai tindak korupsi dan juga sudah sadar akan mengenai haknya dan berusaha untuk menegakkan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya dan juga kewajibannya. Dari hasil penelitian ini juga disimpulkan bahwa benar adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat terhadap kontribusi penegakan anti korupsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai kontribusi penegakan anti korupsi. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan masyarakat atau tingkat pendidikannya, maka makin rendah pengetahuan mengenai kontribusi penegakan anti korupsi. Berikut untuk saran, mungkin ada pun saran yang dapat kami diberikan, yaitu berkaitan dengan hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat mengenai pendidikan anti korupsi, di mana pendidikan mengenai anti korupsi ini sangatlah penting diberikan kepada masyarakat, terutama pada generasi muda. Perlu diusulkan adanya kebijakan pencegahan anti korupsi dengan mengembangkan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu bagian kurikulum pendidikan di Indonesia sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat dan juga para penegak hukum agar dapat menegakkan peraturan perundang-undangan dengan korupsi. Para hakim diminta agar memberikan hukuman bagi koruptor yang setimpal dengan perbuatannya, dan perlunya lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia seperti lembaga legislatif dan komisi yudikatif untuk menegakkan dan mengawasi hukum di Indonesia. Berikut mungkin untuk sebagai edukasi dari kelompok kami untuk mengenai korupsi kepada masyarakat agar nanti dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman juga kesadaran masyarakat dalam kewajibannya untuk ikut berkontribusi dalam penegakan anti korupsi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat mampu mengetahui dan meningkatkan kesadarannya tentang penegakan anti korupsi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila kurangnya kami mohon maaf. Kami ucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu kami dalam melakukan penelitian ini. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.